Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 118, pil yang dikeluarkan Luo Xiu semuanya adalah pil yang memiliki efek penyembuhan. Terutama karena dia terluka di menara naga terbang. Orang-orang yang ingin berteman dengannya mengirim pil ini. Di antara pil dari peringkat yang sama dengan efek berbeda, pil penyembuh bisa dikatakan yang paling berharga. Pil penyembuh bermutu tinggi dapat menyelamatkan hidupnya pada saat-saat tertentu. Dibandingkan dengan nyawanya, hal apa yang lebih penting? Di antara pil yang Luo Xiu ambil, ada 12 pil kalsedon peringkat 4, 4 pil cahaya neon peringkat kelima dan 1 pil salju semi peringkat 6. Pil penyembuh ini umumnya sangat berharga dan sangat langka keberadaannya. Hal ini membuatnya pantas untuk masuk ke pelelangan. Terutama pil salju semi peringkat ke-6, cukup untuk membuat banyak raja bela diri tergila-gila. Lelang ini sebenarnya diadakan untuk kompetisi besok, tetapi pada kenyataannya itu juga karena untuk pertarungan mendapatkan kuota yang mengakibatkan Kabupaten Hijau dihadiri sejumlah besar raja bela diri. Orang-orang ini adalah pelanggan besar yang paling diincar rumah lelang. Aku butuh bankmu untuk merahasiakan ini, kata Luo Xiu dengan suara yang dalam. Lagi pula barang-barang yang dia keluarkan merupakan pemberian orang lain. Jika mereka mengetahui Luo Xiu membawa barang ini ke pelelangan dan mereka membeli kembali barang ini menggunakan batu vitalitas, tentu bukan merupakan hal yang baik. Ini adalah aturan, Tuan Muda tidak perlu khawatir. Orang tua itu buru-buru setuju sambil tersenyum. Segera, pria tua itu mulai memasukkan pil ini ke dalam proses pelelangan. Ketika Luo Xiu kembali ke dalam ruangan, pelelangan sudah dimulai. Barang yang dilelang antara lain adalah senjata perang, teknik kultivasi, seni bela diri, baju perang dan pil. Semuanya, barang lelang ini adalah baju perang bagian dalam tingkat manusia tertinggi yang terbuat dari kulit harimau angin perak. Aksara itu diukir oleh ahli sihir formasi tingkat keempat, hal tersebut dapat menahan tentara kelas atas tingkat manusia tertinggi tanpa kerusakan. Juru lelang berkata dengan keras di atas panggung dan melihat ke sekeliling. Harga lelang baju perang bagian dalam ini adalah 4.000 batu vitalitas peringkat rendah dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100 batu vitalitas peringkat rendah. Jika para jenius yang akan bertarung besok mendapat bantuan baju perang ini, tentu akan memiliki sedikit lebih banyak peluang untuk menang. 4.300 batu vitalitas. Aku akan membayar 4.500. Semua orang terdiam. Baju perang dengan peringkat yang sama lebih mahal daripada senjata perang. Baju perang bagian dalam ini dengan cepat terjual seharga lebih dari 6.000 batu vitalitas. Barang yang muncul di tahap awal pelelangan pada dasarnya dari peringkat keempat yang tidak berpengaruh bagi para raja bela diri. Namun, banyak tingkatan pemurnian ilahi yang berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan kuota semuanya bersaing menawar. Persaingan sangat sengit, barang-barang yang dilelang adalah senjata perang, baju perang, pil, dan jimat. Luo Xiu tidak kekurangan barang-barang ini, jadi dia secara alami tidak tertarik sama sekali. Setelah beberapa saat, pelelangan secara bertahap mendekati akhir. Pada saat ini, barang-barang yang muncul merupakan barang peringkat kelima, sehingga mata para ahli raja bela diri berbinar-binar. Pada saat yang sama, pil kalsedon dan pil cahaya neon yang dimiliki Luo Xiu juga terjual dengan harga yang bagus. Kecuali pil salju semi peringkat ke-6, Luo Xiu sudah memiliki penghasilan hampir 200.000 batu vitalitas. Selamat kepada tamu terhormat kamar 03 karena telah memenangkan senjata perang level rendah peringkat bumi ini dengan harga 30.000 batu vitalitas. Juru lelang tersenyum. Tombak kelas rendah peringkat bumi baru saja terjual dengan harga tinggi. Faktanya harga normal senjata perang level rendah peringkat bumi berkisar antara 20.000 batu vitalitas. Namun, ahli penempaan yang dapat menempa dan menyempurnakan senjata peringkat bumi mengatakan bahwa senjata-senjata perang peringkat bumi ini sangat langka dan bahannya sulit ditemukan. Hal ini menyebabkan kurangnya pasokan dan harganya juga tinggi. Lelang berikutnya akan menjadi akhir dari lelang ini. Juru lelang berkata dengan suara keras, pertama-tama sedikit jual mahal, segera setelah itu, seorang gadis muda datang dengan piring merah. Setelah kain merah dibuka, botol giok transparan muncul di depan mata semua orang. Tidak perlu dikatakan, sebagian besar benda di dalam botol giok adalah pil dan sejenisnya. Pil penyembuh yaitu pil salju semi peringkat 6, harga awal adalah 50.000 batu vitalitas, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1.000. Apa, ini pil salju semi? Ini adalah barang yang dapat memberikan kehidupan. Bahkan jika seorang raja bela diri terluka parah, menggunakan satu pil dapat menyelamatkan hidupnya. Ketika juru lelang mengatakan bahwa ini adalah pil salju semi, semua raja bela diri yang hadir terkejut. Pil penyembuh biasa saja sudah berharga.
Apalagi pil salju semi yang telah mencapai peringkat ke-6. Mungkin tidak terlalu berharga bagi seorang tingkatan penguasa, tapi bagi seorang raja bela diri, ini sama dengan kehidupan ekstra. Di dalam kamar tertentu, Pangeran Gerard mengerutkan kening. Dengan identitasnya, dia bisa mengetahui terlebih dahulu apa yang ada di pelelangan ini, tetapi tidak ada pil salju semi. Mencari raja bela diri di negara bagian tanah langit saja belum tentu bisa mendapatkan pil salju semi dan hanya keluarga kerajaan kami yang memiliki pil peringkat ke-6. Mata Pangeran Gerard berkedip dan berkata, mungkinkah itu yang aku kirim? Memikirkan hal ini, wajah Pangeran Gerard terlihat sedikit marah, barang-barang yang dia berikan malah dilelang. Perilaku seperti ini sangat tidak menghargai dirinya. Namun, setelah dipikir-pikir bagaimanapun juga, semuanya dikirim oleh dirinya sendiri dan bagaimana orang menanganinya juga merupakan urusan mereka sendiri. Anak muda, kamu cukup berani. Di dalam kamar, Pangeran Gerard mendengus dan merasakan sedikit ketidakpuasan terhadap Luo Xiu. Pada saat ini, tawaran untuk pil salju semi di lapangan sudah mencapai 70.000 batu vitalitas. Aku akan membayar 80.000. Tiba-tiba, Pangeran Gerard berbicara. Begitu dia mengatakan ini, penonton terdiam. Dalam hal basis kultivasi, beberapa orang mungkin tidak lebih buruk dari Pangeran Gerard, tetapi dalam hal identitas, siapa yang berani bersaing dengan keluarga kerajaan? Luo Xiu juga mendengar suara ini dan tahu bahwa Pangeran Gerard yang mengajukan penawaran. Hal ini membuatnya tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Pil salju semi ini diberikan oleh Pangeran Gerard dan sekarang Pangeran Gerard membelinya kembali dengan uangnya sendiri. Namun, Luo Xiu juga bisa memahami maksud di balik langkah Pangeran Gerard. Dia mungkin berkata pada dirinya sendiri bahwa pihak lain sudah menebak hal itu. Sebab tidak ada yang bersaing untuk menawar, pil salju semi kembali ke tangan Pangeran Gerard. Banyak orang datang ke pelelangan, tetapi tidak terlalu banyak orang yang benar-benar membeli barang. Lagi pula barang-barang yang ada di pelelangan hanya itu saja. Kebanyakan orang sebenarnya hanya ingin melihat harta apa yang dibeli pesaing mereka. Setelah 2 putaran penyaringan kuota, hanya 20 orang teratas yang tersisa. Masing-masing dari mereka hanya selangkah lagi dari alam rahasia misteri. Keesokan paginya, Luo Xiu tiba di alun-alun pusat Kabupaten Hijau. Di tengah alun-alun berdiri arena pertarungan setinggi 5 meter, panjang dan lebar sekitar 200 meter, sangat megah. Di sekitar arena pertarungan, sejumlah besar orang sudah berkumpul. Tidak jauh dari sana juga dibangun platform pengintai, dengan kursi yang ditempatkan satu persatu untuk para ahli raja bela diri. Babak final pertempuran memperebutkan tempat dapat digambarkan sebagai kompetisi antara 20 jenius dari 13 kabupaten. Hanya ada 10 tempat di alam rahasia misteri. 100.000 orang telah bersaing untuk itu sejauh ini, 1 dari 10.000. Ini adalah kompetisi kejam dalam perjalanan kultivator seni bela diri. Di balik kebangkitan dan kesuksesan setiap ahli seni bela diri akan menjadi kegagalan banyak orang dari generasi yang sama. Aturan turnamen sangat sederhana. 20 orang dibagi menjadi 2 bagian. 10 besar berada di bagian pertama. Peringkat 11 hingga 20 boleh menantang 10 orang teratas. Jika mereka bisa menang, mereka bisa menggantikannya. Setiap orang hanya bisa ditantang sekali dan mereka hanya bisa ditantang sekali. Pertama-tama tolong persilahkan 10 besar untuk melangkah ke arena pertarungan. Pangeran Gerard berkata dengan suara tinggi. Seusai berkata, seseorang melompat dan mendarat di arena pertarungan, menyebabkan gelombang sorakan dan guntur dari kerumunan di sekitarnya. Di antara mereka, popularitas Luo Xiu adalah yang tertinggi. Bagaimanapun, dia bukan hanya peringkat pertama dalam perolehan poin, tetapi juga satu-satunya jenius tak tertandingi yang telah menembus lantai ke-7 menara naga terbang. Terlepas dari Luo Xiu dan 9 orang lainnya, 10 orang yang tersisa perlu melakukan cabut undi. Mereka yang mendapat nomor 1 bisa terlebih dahulu memilih lawan mereka dan seterusnya. Orang yang menarik nomor 10 adalah seorang wanita dengan pakaian sederhana. Bernama Lulan dan kultivasinya berada di tingkat ketiga pemurnian ilahi. Lawan yang dia pilih adalah Susue yang merupakan peringkat ke-10, juga seorang wanita dengan basis kultivasi di tingkat ketiga pemurnian ilahi. Keduanya adalah wanita dan kultivasi mereka telah mencapai tingkat ketiga pemurnian ilahi. Mereka bisa disebut sebagai gadis sombong dan kekuatan mereka hampir sama. Begitu kedua wanita itu naik ke arena pertarungan, mereka memulai pertarungan dengan sangat sengit. Saling menyerang hingga mengeluarkan kilatan pedang, sungguh luar biasa. Ada formasi pertahanan tingkat kelima di sekitar arena pertarungan. Jadi, tidak perlu khawatir pertarungan itu akan menyakiti atau menyerang penonton. Melihat aksi pertarungan kedua wanita itu semakin memanas, teknik rahasia mereka juga ditampilkan satu demi satu. Wanita bernama Lulan mengambil pil yang merupakan sejenis obat yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam waktu singkat, memungkinkan dia secara paksa meningkatkan basis kultivasinya ke level keempat tingkat pemurnian ilahi dalam 15 menit. Lawannya, Susue, juga telah mengaktifkan jimat pertahanan tingkat keempat yang dapat menahan serangan para ahli pemurnian ilahi tingkat menengah tanpa kerusakan.
Pada akhirnya, Lulan gagal menembus tirai cahaya pertahanan tingkat keempat dalam 15 menit, sehingga tantangannya gagal. Susue sendiri juga banyak kehilangan energi. Tubuhnya bercucuran keringat dan wajahnya yang cantik terlihat pucat. Dikarenakan dukungan jimat giok menengah peringkat keempat juga memberikan kerugian terhadap dirinya. Apalagi jimat merupakan harta sekali pakai. Terlebih lagi jimat itu dibeli dengan harga puluhan ribu batu vitalitas. Namun, yang terpenting adalah Susue telah memperoleh tempat untuk memasuki alam rahasia misteri. Sebuah jimat senilai 10.000 batu vitalitas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Untuk bersaing memperebutkan tempat, semua kekuatan pun akan dikerahkan. Selanjutnya adalah pertarungan kedua, penantangnya adalah seorang pemuda bernama Bai Hongxuan. Lawan yang dipilih adalah tingkat ketiga pemurnian ilahi dan berada di peringkat ke-8. Pertempuran ini menarik banyak perhatian. Bai Hongxuan mengalahkan lawannya dan berhasil dalam tantangan tersebut. Penonton berseru, bagi Hongxuan, memenangkan pertempuran ini seperti Bai menentukan takdir. Pemuda yang kalah tercengang, muntah darah dan pingsan di tanah. Siruo, Luo Xiu berjalan di depan Yan Siruo, melepaskan pedang panjang yang dibawanya di belakangnya dan menyerahkannya padanya. Luo Xiu, kamu, Yan Siruo tampak bingung. Pedang ini mengandung kesadaran pedangku. Kamu dapat menggunakannya dalam pertarungan dan mendapatkan tempat di alam rahasia misteri, kata Luo Xiu. Peringkat Yan Siruo tidak masuk 10 besar. Tidak peduli apakah karena mereka berdua bekerja sama dalam kompetisi bertahan hidup ataupun karena telah melewati reinkarnasi yang tak terhitung, sehingga Luo Xiu harus membantunya. Kamu memberiku pedangmu, bagaimana kamu menghadapi orang yang akan menantangmu? Yan Siruo menggeleng dan menolak untuk mengambil pedang itu. Tidak perlu khawatir, tanpa pedang sekalipun, tidak ada dari orang-orang ini yang bisa melampaui aku. Wajah Luo Xiu dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Luo Xiu berani mengatakan ini karena dia memiliki kepercayaan diri, terutama setelah dia dikultivasikan menjadi kekuatan naga asli, kekuatannya menjadi lebih kuat. Jika dia memasuki menara naga terbang lagi, pasti akan sangat mudah untuk menembus lantai ke-7. Wajah cantik Yan Siruo memerah. Dengan perlakuan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan khusus untuk Luo Xiu? Terima kasih. Siruo mengucapkan terima kasih dan menerima pemberian pedang tersebut. Klang, pedang sedikit dikeluarkan dan cahaya dingin yang tajam segera menyeruak, menyebabkan mata indah Yan Siruo berkedip dengan sedikit kejutan. Ini merupakan pedang dari tingkat menengah peringkat bumi, bibirnya sedikit terbuka tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Senjata perang dengan tingkat ini sangat jarang ditemui bahkan oleh seorang raja bela diri. Senjata yang sangat berharga ini, Luo Xiu memberikannya begitu saja. Hati Yan Siruo sangat terharu, bukan hanya karena Luo Xiu baik pada dirinya tetapi juga kepercayaan yang dia berikan.